Hanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang besar. Shalom semuanya. Selamat datang loh di ibadah sekolah minggu hari ini, hari Minggu tentunya. Yuk kita sama-sama, apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pada minggu ini adik-adik guru sekolah minggu ditemani oleh 3 anak sekolah minggu yang akan melayani di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mereka adalah Saya Joshua, saya Joyce, saya Reski, dan 2 guru sekolah minggu yaitu Kak Iska dan Kak Rina. Selamat hari Minggu ya semuanya. Kita bernyanyi Bapa ku datang padamu. Nah adik-adik, mari kita persiapkan diri dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik di rumah, mari kita buka Kidung Jemaat nomor 21. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik duduk kembali. Adik-adik sekolah minggu, pada minggu hari ini kita akan masuk kepada titah Tuhan atau hukum Tuhan, yaitu titah yang kedua. Titah yang kedua, kita akan mendengarkan teman-teman kita mengucapkan titah yang kedua melalui video berikut ini. Hukum Taurat kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua,
Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan engkau perbuat bagimu patung dan apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, dan ada yang di dalam air, untuk disembah atau bertakwa untuk kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit ataupun di bumi ataupun di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau ada yang di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk kita sembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, yang ada di bumi, dan ada yang di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, maupun di bumi, maupun di dalam air, untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Amin. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit, atau di bumi, atau di dalam air, untuk disembah atau bertakwa dan kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, dan yang ada di bumi, atau di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin.
kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi dan ada di air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bawah laut untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi atau yang ada di langit atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun atau yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah bertakwa kepadanya. Amin. Kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit atau di bumi atau yang di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah dan atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit ataupun di bumi ataupun
di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, ayo kita sama-sama mengucapkannya titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kian titah Tuhan, kita berdoa, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita berjanji dari Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1. Mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik duduk kembali. Adik-adik sekolah minggu, kita masuk kepada ayat bulanan yang disebut dengan epistel, yaitu yang tertulis dari Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Nah, kita akan mendengar teman-teman kita mengucapkan ayat bulanan melalui video berikut ini. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan yang baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya dan oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik tetapi perbuatan yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan
yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baiklah yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah datang menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena oleh firman-Nya, permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, kecuali perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjain oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia
telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya dan oleh permandian kelahiran dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama membacanya, atau adik-adik yang sudah menghafal yang di rumah, yuk kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik duduk kembali. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menguatkan hidup kita dan juga kita mendengar kembali apa pesan Tuhan untuk kita anak-anak sekolah minggu HKBP Bengkulu. Untuk itu mari kita persiapkan Alkitabnya yang udah di samping, boleh dibawa. Lalu juga nanti kalau misalnya nggak bisa buka ayat Alkitabnya, bisa diminta bantuan oleh papa dan mama kita. Sebelum itu kita nyanyi dulu firman Tuhan ku dengar. Musik.
kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau masih memberkati kami hingga pada minggu hari ini. Kami boleh beribadah sekalipun kami beribadah di rumah. Tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkaulah yang mengajar kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dari kitab Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat 20. Yang sudah bisa membaca boleh membuka Alkitabnya. Kita akan bersama-sama membacanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Yang pasti luar biasa, fantastis dan yes. Itu adalah anak sekolah minggu yang senantiasa mau memuji Tuhan. Nah, di sekolah minggu, siapa dari antara adik-adik jika orang tua kita hendak pergi kerja atau pergi ke suatu pesta atau pergi ke pasar, kita di rumah, lalu orang tua kita menitipkan pesan. Biasanya pesan orang tua apa? Di rumah baik-baik ya nak, ya jangan semua dipegangin. Atau mungkin orang tua bilang jangan lupa belajar ya nak. Atau kalau di rumah ada 1, 2, 3 orang, akan ibu mengatakan apa? Gak boleh berantem di rumah ya nak. Pasti itu yang dipesankan oleh papa dan mama ketika mereka akan meninggalkan kita di rumah, ya kan? Nah, apa yang harus kita lakukan ketika orang tua berpesan? Yaitu melaksanakan pesan orang tua supaya kita tidak mengalami apa-apa tapi tetap bersukacita. Nah, demikianlah dengan Yesus dalam firman ini. Dia berpesan kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke sorga. Ya, nanti hari Kamis kita akan memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Nah, sebelum Yesus ke sorga, Yesus punya pesan sama murid-murid. Dan pesan itu juga sekarang sampai kepada kita, adik-adik sekolah minggu semuanya. Bukan hanya kepada murid-murid saja. Walau pada waktu itu di Alkitab ini dituliskan kepada murid-murid saja. Tapi sekarang kepada semua orang yang percaya kepada Yesus, tidak terkecuali adik-adik sekolah minggu. Apa pesan Yesus? Memberitakan Injil keselamatan. Memberitakan firman Kristus yang sudah bangkit dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, seperti adik-adik menuruti pesan dari mama dan papa atau pesan dari guru di sekolah, demikianlah kita harus juga mengikuti atau menuruti pesan Yesus, yaitu memberitakan Injil. Bagaimana kita memberitakan Injil? Kalau di sini murid-murid disuruh mengajar, lalu membaptis, ya. Kalau kita bagaimana? Nah, cara adik-adik sekolah minggu memberitakan Injil adalah dengan perilaku atau tingkah laku setiap hari. Ya, memberitakan Injil dengan perbuatan. Jika adik-adik sekolah minggu selalu hidup di dalam damai, di dalam kasih, mau saling tolong-menolong, itu juga bagian dari memberitakan Injil Yesus. Ya, jadi memberitakan Injil Yesus itu bukan hanya pendeta, bukan hanya guru kuliah atau Bibelfra atau kakak-kakak guru sekolah minggu, tapi adik-adik juga. Caranya demikian. Kalau ada teman berantem, kita akan katakan,
Nggak boleh. Sebagai orang Kristen nggak boleh berantem, tapi berdamai. Kalau ada seseorang yang pinjam milikmu, lalu ada teman bilang nggak usah dikasih, nggak boleh, kita akan katakan boleh, kan hari saling menolong dan membantu. Nah, dengan demikian ketika kita melakukan perbuatan baik, di sana kita sudah menunjukkan bahwa kita memberitakan Injil. Ayo adik-adik sekolah minggu di rumah, siapa yang memberitakan Injil? Ya, kita semua akan pergi seperti kata Yesus, pergilah. Kita akan memberitakan Injil Kristus karena apa? Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita. Jangan takut. Jangan takut mengatakan yang benar, jangan takut melakukan yang baik, tapi teruslah berbuat baik, teruslah berkata-kata yang benar, teruslah membuat orang bersukacita, dan teruslah hidup dalam syukur. Ini bagian dari memberitakan Injil. Selamat memberitakan Injil adik-adik semua, di tengah-tengah keluarga bersama mama papa, dan juga di tengah-tengah lingkungan di mana kita boleh tinggal, dan kelak ketika kita sudah boleh sekolah kembali, kita akan memberitakan Injil di lingkungan sekolah kita dengan perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengingatkan dan mengajarkan kami untuk memberitakan Injil-Mu. Kami percaya karena Tuhan menyertai kami sampai pada akhir zaman, maka kami akan dapat melakukannya. Sekalipun kami kecil, tapi Tuhan mau memakai kami. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkati papa mama dalam segala aktivitas dan kesehatan mereka. Berkati pendidikan kami semua Tuhan, dan tumbuh kembang kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang senantiasa bersyukur dan bersukacita memberitakan Injil keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 sambil mengumpulkan persembahan. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihankannya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniaimu dengan damai sejahtera. Amin.